Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi bentuk pecahan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Sevi Amikotun Fikriyah dengan NIM 202033001. Yang kedua, saya sendiri, Fadila Nur Rohmah dengan NIM 202033011. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai KI dan KD. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Kompetensi dasar 3.2 menjelaskan berbagai bentuk pecahan, yaitu biasa, campuran, desimal, dan persen, dan hubungan di antaranya. Berikutnya, tujuan pembelajaran. Mengetahui macam-macam bentuk pecahan, memahami bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan dalam bentuk persen, serta hubungan di antaranya. Mampu menyelesaikan soal-soal bentuk pecahan, mampu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya, dan mampu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan bentuk persen dan sebaliknya. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu pecahan biasa. Pengertian pecahan biasa. Pecahan biasa merupakan suatu pecahan yang pembilang dan penyebutnya adalah bilangan bulat. Pecahan biasa berbentuk A per B, yang dimana A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Contoh pecahan biasa adalah 1/2. Jenis pecahan biasa dibagi menjadi dua. Yang pertama, pecahan biasa murni atau sejati, yaitu pecahan di mana pembilangnya kurang dari atau lebih kecil atau sama dengan penyebutnya, atas lebih kecil daripada bawah. Yang kedua, pecahan biasa tidak murni, yaitu pecahan di mana pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Dalam hal ini, pecahan tidak murni bisa diubah menjadi pecahan campuran. Ingat, pecahan tidak murni atas lebih besar daripada bawah. Selanjutnya, contoh soal dan jawaban. Tentukan manakah pecahan-pecahan berikut yang merupakan pecahan murni atau tidak murni. Soal yang pertama, 6/5. Ini merupakan pecahan tidak murni, karena 6 lebih besar daripada 5. Kemudian 11/23 merupakan pecahan murni, karena 11 lebih kecil daripada 23. Yang terakhir, 24/15 merupakan pecahan tidak murni, karena 24 lebih besar daripada 15. Materi yang kedua yaitu pecahan campuran. Pengertian pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan juga penyebut. Pecahan campuran berbentuk A, B per C, di mana A sebagai bilangan bulat, B sebagai pembilang, dan C sebagai penyebut. Contoh pecahan campuran adalah 1, 2/3, 2, 1/4, 5, 7/8, dan sebagainya. Pecahan campuran diperoleh apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Untuk mendapatkan bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa, bagilah pembilang pecahan dengan penyebutnya. Contoh soal dan jawaban. Yang pertama, tuliskan bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa 5/2.
Caranya, 5/2 ini 5 dibagi 2 sama dengan 2, kemudian sisanya 1. Jadi, 5/2 sama dengan 2, 1/2. Soal kedua, tuliskan bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran 3, 2/5. Caranya, 3, 2/5 ini 3 dikali 5 sama dengan 15, kemudian 15 ditambah 2 sama dengan 17. Jadi, 3, 2/5 sama dengan 17/5. Materi yang ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang ditandai dengan tanda koma. Pecahan desimal terdiri dari per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Contoh pecahan desimal. Yang pertama, pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Dibaca 0,4. Yang kedua, pecahan desimal dengan dua angka di belakang koma. Dibaca 0,75. Yang ketiga, pecahan desimal dengan dua angka di belakang koma. Yang dibaca 1,25. Yang terakhir, pecahan desimal dengan 3 angka di belakang koma. Dibaca 0,625. Contoh soal dan jawaban. Bentuk pecahan biasa dari 0,5 adalah, caranya 0,5 merupakan pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Maka 0,5 sama dengan 5/10 sama dengan 5 dibagi 5 per 10 dibagi 5 sama dengan 1/2. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Sevi Amikotun Fikriyah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Fadila Nurrohmah. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang persentase. Persen adalah bentuk lain dari pecahan yang berpenyebut 100. Persen yang artinya per 100 ini ditulis dengan lambang persen. Contoh, 9% artinya 9/100. Bilangan 9% dibaca 9%. 50% artinya 50/100 atau 1/2. Bilangan 50% dibaca 50%. Cara mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Berapa persen dari pecahan 2/10? 2/10 sama dengan 2 dikali 10 per 10 dikali 10. Sama dengan 20/100. Sama dengan 20%. Jadi, 2/10 sama dengan 20%. Tentukan bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 40%. 40% sama dengan 40/100. 40 dibagi 20 per 100 dibagi 20, sama dengan 2/5. Jadi, bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 40% adalah 2/5. Mengubah pecahan campuran menjadi persen. Bentuk persen dari 1, 2/5 adalah 1, 2/5 sama dengan 1 dikali 5 ditambah 2/5 sama dengan 7/5. 7 dikali 20 per 5 dikali 20 sama dengan 140/100 sama dengan 140%. Jadi, bentuk persen dari 1, 2/5 adalah 140%.
Cara mengubah pecahan desimal menjadi persen dan sebaliknya. Tentukan bentuk persen dari 0,7. 0,7 sama dengan 7 per 10. 7 dikali 10 per 10 dikali 10 sama dengan 70 per 100, sama dengan 70%. Jadi, bentuk persen dari 0,7 adalah 70%. Tentukan bentuk pecahan desimal dari 40%. 40% sama dengan 40 per 100, sama dengan 0,40. Jadi, bentuk pecahan desimal dari 40% adalah 0,40. Kesimpulan, pecahan biasa merupakan suatu pecahan yang pembilang dan penyebutnya adalah bilangan bulat. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan juga penyebut. Pecahan desimal adalah pecahan yang ditandai dengan tanda koma. Persen adalah bentuk lain dari pecahan yang berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang persen. Soal latihan pilihan ganda. Soal yang pertama yaitu, bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 16 1 per 2 adalah A. 33 per 2, B. 32 per 2, C. 31 per 2, D. 30 per 2. Jawabannya yaitu A. 33 per 2. Soal yang kedua, bentuk pecahan desimal dari 37 per 50 adalah A. 0,72, B. 0,73, C. 0,74, D. 0,75. Jawabannya yaitu C. 0,74. Soal yang ketiga, bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 95% adalah A. 19 per 20, B. 18 per 20, C. 17 per 20, D. 16 per 20. Jawabannya yaitu A. 19 per 20. Soal latihan uraian. Soal yang pertama, ubahlah pecahan 21 per 5 menjadi pecahan campuran. Jawabannya yaitu mengubah pecahan 21 per 5 menjadi pecahan campuran. 21 per 5. 21 dibagi 5 sama dengan 4, sisa 1. Jadi, 21 per 5 sama dengan 4, 1 per 5. Soal yang kedua, ubahlah pecahan 9 per 10 menjadi pecahan desimal. Jawabannya yaitu mengubah pecahan 9 per 10 menjadi pecahan desimal. 9 per 10 sama dengan 0,9. Karena berpenyebut 10, maka hanya ada satu angka di belakang koma. Soal yang ketiga, ubahlah pecahan 0,14 menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. Jawabannya yaitu mengubah pecahan 0,14 menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. 0,14 sama dengan 14 per 100, sama dengan 7 per 50. Penyebut diubah menjadi per 100 karena ada dua angka di belakang koma.
Soal yang keempat, ubahlah pecahan 18/25 menjadi bentuk persen. Jawabannya yaitu mengubah pecahan 18/25 menjadi bentuk persen. 18/25 sama dengan 72/100, sama dengan 72%. Soal kelima, dalam 100 gram kacang kedelai mengandung 27 gram protein, 33 gram karbohidrat, dan 25 gram lemak, dan sisanya zat-zat lain. A. Berapa persentase kandungan lemak dalam kacang kedelai? B. Berapa persentase kandungan zat-zat lainnya dalam kacang kedelai? Jawabannya yaitu dalam 100 gram kacang kedelai mengandung 27 gram protein, 33 gram karbohidrat, dan 25 gram lemak, dan sisanya zat-zat lain. A. Karena dalam 100 gram kacang kedelai terdapat 25 gram lemak, maka persentase kandungan lemaknya sama dengan 25/100 dikali 100%, sama dengan 25%. B. Kandungan sisa zat-zat lain sama dengan 100 dikurangi 27 dikurangi 33 dikurangi 25, sama dengan 15 gram. Jadi, dalam 100 gram kacang kedelai terdapat 15 gram zat lain, maka persentasenya sama dengan 15/100 dikali 100%, sama dengan 15%. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.